Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwah, jumpa lagi dengan kami Irham Amal Temagola dalam tausiah singkat. Mudah-mudahan tausiah ini membuka wawasan keislaman kita untuk selanjutnya memotivasi kita untuk bagaimana berusaha dengan penuh keyakinan untuk menjadi hambanya dia, hamba Allah yang terbaik. Sekali lagi, kajian-kajian kita selanjutnya dalam rangka membuka wawasan dan membekali kita untuk bagaimana bisa semakin baik meningkatkan kualitas iman kita dengan cara meraih pintu-pintu ilmu. Baik, ikhwah dan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan 4 kategori. Allah ciptakan makhluknya secara umum dengan 4 kategori. Kategori pertama, an-naw'ul awwal, man lahu nafsun wa laysa lahu aqlun. Kategori pertama adalah makhluk yang Allah ciptakan dan makhluk itu diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Kategori pertama itu adalah hewan, kambing, sapi, ya, dan seterusnya. Dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. An-naw'usani, kategori kedua, man lahu aqlun wa laysa lahu nafsun. Makhluk yang Allah ciptakan dan diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Kategori kedua ini adalah mereka lah para malaikat yang jumlahnya subhanallah tidak ada yang tahu. Yang jelas langit yang berlapis-lapis itu penuh dengan malaikat. Kita nggak ada apa-apa dibandingin malaikat dalam segi jumlah maupun dalam segi fisik. Kemudian yang ketiga, an-naw'usani, kategori ketiga, man laysa lahu aqlun wala nafsun. Makhluk yang Allah ciptakan dan tidak diberi akal juga tidak diberi nafsu, yaitu al-jamadat, benda-benda mati. Ya, batu, ini kan, benda keras itu, al-jamadat. Kemudian yang terakhir, kategori keempat, makhluk yang Allah ciptakan, man lahu aqlun wa nafsun. Makhluk yang Allah ciptakan dan diberi akal sekaligus juga diberi nafsu. Makhluk yang ketiga ini ditempati oleh jin wal ins, jin dan manusia. Lalu hadirin hadirat mustami'in mustami'at online, dari 4 kategori ini, al-anwa' al-arba'a ini, yaitu diberi nafsu tidak diberi akal, kemudian diberi akal tidak diberi nafsu, kemudian tidak diberi akal tidak diberi nafsu, kemudian diberi dua-duanya, itu akal dan nafsu. Dari 4 kategori ini kita saring 3 kelompok yang kita sebut dengan al-uqala. Al-uqala salasa. Makhluk yang berakal itu ada 3. Apa itu? Yaitu al-malaikah, mereka berakal. Wal jin, bangsa jin, bangsa atau makhluk yang mendahului kita sebelum kita diciptakan, sebelum Adam diciptakan.
kemudian wal ins baru kita. Nah, persamaan dari ketiga jin ini, persamaan dari ketiga makhluk ini adalah sama-sama diberi akal, walaupun pada saat yang sama asal penciptaannya berbeda. Malaikat diciptakan dari nur, jin, iblis termasuk situ, bangsa jin diciptakan dari nar, ya, ada nur, ada nar, api, dan ins, manusia diciptakan dari tin, tanah. Sekarang, ketiga makhluk ini dipersilahkan oleh Allah berlomba untuk menjadi yang paling takwa di hadapannya. Malaikat, saudara-saudara yang mulia, punya maqamat, darajat, tidak sama. Ya, secara umum malaikat itu adalah makhlukat al-izam, makhluk-makhluk yang perkasa, yang luar biasa. Tapi dari sisi ubudiyah itu mereka berbeda, tingkatannya berbeda. Begitu juga manusia dan jin masing-masing berbeda. Nah, finish yang ingin kita capai itu adalah bagaimana menjadi terbaik di hadapan Allah. Sekali lagi saya garis bawahi, bagaimana untuk menjadi terbaik di hadapan Allah. Jadi ukuran-ukuran kita selalu adalah ukuran-ukuran langit, bukan ukuran-ukuran bumi. Ya, jadi tolak ukur kita menilai sesuatu itu harus ukurannya ukuran langit. Jangan pakai ukuran bumi. Bumi itu terlalu kecil, ya, terlalu remeh, terlalu hina. Maka kalau orang memakai ukuran tolak ukur, pakailah tolak ukur langit. Sebab dan tolak ukur langit itu sangat berbeda dengan tolak ukur bumi. Nah, ketiga makhluk ini berlomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah dengan ukuran-ukuran langit, bukan ukuran-ukuran bumi. Berapa banyak, saudara yang mulia, berapa banyak mereka yang mungkin tiap hari wajahnya, namanya menghiasi layar kaca, muncul di media massa. Berapa banyak. Jadi mereka itu begitu masyhur, ya, begitu masyhur di bumi. Tapi pada saat yang sama dia unknown, majhul, tidak diketahui di langit. Mengapa? Karena ukuran-ukurannya berbeda. Tolak ukurnya berbeda. Jadi ada orang yang begitu terkenal di bumi, tapi dia majhul, tidak dikenal di langit sana. Tapi sebaliknya, ada orang yang di dunia, di bumi ini tidak pernah dikenal. Boro-boro masuk TV, boro-boro masuk media massa. Kedatangannya nggak pernah diperhitungkan orang, dan ketidakhadiran dia juga nggak dicari orang. Ya, saya ulang lagi ya. Ada orang yang modelnya kedatangannya nggak digubris orang, dan ketidakhadiran juga nggak dicari orang. Ya, bukan siapa-siapa. Penampilannya bisa lusuh, kumuh, tapi dia, kata Rasulullah Muhammad SAW, lau da'allah la'abarrahu. Seandainya orang yang kayak begini ini, yang tampak fisiknya begini ini, tidak diperhitungkan orang, yang kalau dia masuk melamar anak orang juga tidak akan diterima, ya kan? Jadi enggak, pokoknya you are nothing lah, ya, tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi orang seperti ini, kata Nabi, lau da'allah la'abarrah. Lauda Allah la barrah. Kalau dia berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan pasti mengabulkan doanya. Mengapa? Karena apa? Dia selama hidupnya membangun ukuran-ukuran terternya itu, terbaiknya itu, dengan memakai ukuran spesifikasi langit, bukan spesifikasi bumi. Betapa banyak orang berguguran di dalam perjalanan karena yang dikejar, yang dipakailah spesifikasi bumi, bukan spesifikasi langit. Muslim yang cerdas, saudara yang mulia, adalah dia yang tidak terlalu peduli dengan spesifikasi bumi.
Tapi yang dia cari dan dia raih terus dilakukan adalah bagaimana beramal sesuai dengan tuntunan dan spesifikasi langit, bukan bumi. 3 makhluk ini, al-ukala, malaikat, jin, dan manusia, kita semua berlomba untuk menjadi mulia di hadapan Dia. Malaikat dengan plus minusnya, manusia dengan plus minusnya, jin dengan plus minusnya. Masing-masing punya plus, masing-masing punya minus. Tapi di antara plus minus itu yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah atqakum. Atqa, superlatif, yang lebih takwa. Demikian tausiah singkat ini. Sekali lagi, tidak henti-hentinya kami sampaikan, kami tegaskan bahwa jika benar, maka kebenaran itu dari Allah, dan jika salah, maka kesalahan itu datang dari diri pribadi kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.